Terima kasih sudah mau nonton video ini, tapi jangan lupa teman-teman klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu dukung channel ini terus untuk upload video setiap hari. Terima kasih. Selamat datang di Cerita Bebas Channel. Selamat datang kepada para pecinta cerita horor dan cerita misteri. Di video kali ini, saya akan menceritakan tentang fenomena Deep Web yang memang bikin penasaran, tapi jangan sembarangan memasukinya karena bisa berat akibatnya. Fenomena Deep Web yang booming belakangan ini sukses membuka mata banyak orang tentang internet. Ya, siapa sangka jika internet yang dipakai tiap hari ini ternyata memiliki sesuatu yang lain dan sebelumnya tak pernah diduga keberadaannya. Sayangnya, Deep Web tidak berisi sesuatu yang bagus sehingga alih-alih banyak yang memasukinya, orang-orang pun memilih untuk jauh-jauh dari sisi lain internet ini. Meskipun identik dengan hal-hal yang mengerikan, Deep Web sendiri memunculkan rasa penasaran yang besar. Sejak pemberitaannya booming, satu persatu orang-orang mulai memasuki Deep Web dan mencari tahu kebenarannya. Memasuki Deep Web sendiri adalah hal yang sebenarnya tak disarankan karena risikonya terlalu besar, apalagi para pemula yang akan membuat mereka seperti domba lugu di hutan penuh serigala. Kamu mungkin penasaran dengan Deep Web, tapi alangkah baiknya untuk mengurungkan niat itu. Setidaknya sampai benar-benar ahli dan siap mental. Memaksa memasukinya tanpa persiapan dan kecerobohan bisa berakibat fatal. Misalnya beberapa hal berikut. Deep Web bisa memberimu virus yang tak bisa disembuhkan. Internet adalah salah satu media yang sangat efektif bagi penyebaran virus komputer. Kamu pasti pernah dengar kan soal ini? Ya, hal tersebut adalah fakta dan 100% benar. Virus memang bisa dikemas sedemikian rupa sehingga bisa menyebar lewat jaringan maya. Dan hal yang sama seperti ini juga terjadi di Deep Web, tapi levelnya jauh lebih ngeri. Deep Web ibaratnya adalah sarang virus di mana ketika kita tidak melakukan proteksi, maka virus-virus itu akan menyerang seketika. Yang lebih mengerikan lagi adalah virus-virus Deep Web biasanya selalu lebih hebat dan kelas berat. Artinya sungguh sangat susah untuk dihilangkan dan juga memberikan kerusakan yang sangat besar dan fatal. Jika tidak siap dengan risiko ini, maka berhentilah mencoba memasuki Deep Web. Siap-siap dibegal hacker. Deep Web kalau diibaratkan mirip seperti sarang penyamuk di mana isinya adalah orang-orang jahat. Pada kenyataannya memang seperti itu. Bisa dilihat dari web-web di sana yang isinya selalu tentang kriminal dan ilegal, termasuk hacker. Mereka juga merupakan penghuni setia Deep Web. Hacker adalah resiko ngeri berikutnya ketika kita memasuki Deep Web. Biasanya mereka akan melakukan upaya-upaya pencurian terhadap data kita, apapun itu. Mulai dari informasi pribadi sampai ke akun-akun bank kita. Tanpa persiapan matang ketika memasuki Deep Web, sama artinya kita dibegal oleh mereka. Sama seperti bunuh diri lah. Tapi yang ini bisa dibilang lebih kejam. Resiko sakit mental karena konten Deep Web. Keinginan mengunjungi Deep Web sebenarnya jadi hal yang sangat patut untuk dipertanyakan. Ya,
Apa sih tujuan mengunjungi tempat ini? Karena isinya sudah jelas-jelas tidak baik dan penuh dengan hal-hal buruk. Rata-rata orang-orang awam mengunjungi deep web bukan untuk tujuan tertentu, tapi lebih ke arah untuk pemuasan rasa penasaran. Dan disinilah letak kesalahan fatalnya. Bagi orang awam yang baru pertama kali menginjakkan kakinya di deep web, hal tersebut bakal jadi pengalaman terburuknya. Alasannya apalagi kalau bukan karena isinya yang benar-benar ekstrim. Mulai dari pembunuhan secara live, prostitusi, sampai penyiksaan, gambar atau video yang ada di sana rata-rata tidak layak ditonton dan sangat mungkin membuat seseorang mengalami gangguan kejiwaan. Deep web kemungkinan bisa membuatmu dipenjara. Mengunjungi deep web sebenarnya bukanlah hal yang benar-benar legal. Kalau untuk umum, kenapa butuh banyak trik untuk memasukinya? Makanya, deep web bisa dikatakan sebagai aktivitas yang masuk ranah cybercrime. Artinya, secara tidak langsung seseorang bisa dipenjara karena melakukan hal tersebut. Alasan kenapa deep web masuk ranah kriminal juga dilihat dari sisi fungsionalitasnya sendiri. Seperti yang kamu tahu, deep web ibaratnya adalah seperti tempatnya orang-orang jahat berkumpul. Makanya ketika masuk ke dalam sana, kemudian mengakses kontennya, seseorang bisa dikatakan terlibat dalam hal-hal kriminal tersebut. Kesimpulannya, dengan memasuki deep web, maka seseorang sangat mungkin untuk dihukum pidana. Memang sih, deep web hanya dunia maya yang tidak benar-benar nyata, tapi sebaiknya kita jangan pernah memandang rendah akan hal tersebut dengan melakukan hal-hal ngawur terhadap si deep web ini. Entah memasukinya secara sembarangan atau mengakses konten-konten tertentu, akan ada bahaya besar menunggu kita jika melakukan kegilaan-kegilaan macam itu. Cukup sadari saja kalau deep web itu ada dan tidak bermain-main dengan hal tersebut. Demikianlah di video kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih.